Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka atas segala nikmat yang Allah berikan, tentu kita mensyukuri nikmat tersebut dengan membacakan Alhamdulillah. Karena kata-kata syukur yang mewakili atas kesyukuran dari semua nikmat yang Allah berikan adalah memberikan pujian dan sanjungan hanya kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai umat yang beliau cintai, termasuk dari umat yang beliau panggil dan ajak ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kituan suan suwo jangan hari berjalan tarwih. Kita membaca surah Al-An'am ayat sabalih lana. Patang dua ayat. Ayat sabalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Ko ayat sabaleh surah nang kalimu surah Al-Maidah ko sempat lo viral lo waktu politik debat calon presiden ya. Saat calon debat presiden ada nama dia nilai 5 disebutnya dicocok logianya dorang 5 nilai berarti surah kalimu ada nama nilai sabaleh dari 100 kok dicocok-cocoknya dorang. Itu orang cocok-cocok logianya tu. Orang menyesuaikan saja. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat nang kasabaleh, Al-Maidah surah nang kalimo, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Aiko perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau ayat di muka tet ada juga perintah untuk mengingat nikmat Allah. Artinya apa kok? Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, isi perintahnya itu tadi, Udhkuru ni'matallahi alaikum. Tolong kamu ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingat atau menganan kepada manusia ko, tolong dikana nikmat Allah. Sabanyak tu nikmat Allah nan wak tarimu agar diingat. Cara mengingatnya tu tadi bah
kita mensyukuri. Cara mensyukurinya mangarajuan segala suruh yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang Allah larang. Bapa gunawan nikmat tu tadi untuk berbuat kebaikan. Dia Allah Ta'ala wa kayo, diberi nikmat kayo, kemudian nikmat kayo yang Allah berikan wa pagunuan pulo untuk membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Bisa lo awak berinfak, bisa lo awak berzakat, bisa lo bersedekah, bisa lo awak menunaikan ibadah yang bersifat maliyah dan jasadiah. Kalau berzakat berarti ibadahnya ibadah mal, ibadah harta, zakat mal namanya. Atau berinfak, bersedekah itu ibadah mal, ibadah harta. Dek karena ada nikmat yang Allah berikan, ada nikmat yang Allah titipkan. Itu adalah rezeki dari Allah. Kalau dari surah Al-Baqarah ayat kedua Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebahagian yang Allah berikan rezeki kawa adalah titipan untuk awak infakkan. Disampaikan pula balabiah luar atau awak dagiah nikmat harta dari Allah Ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ternyata di dalam harta awak, di dalam kekayaan awak, ndak kasado je punya awak tu doh. Adalah tak tumpang punya orang. Di kaluanan punya orang tu tadi wajib hukumnya. Kalau lah sampai sanisab, lah sampai halnya disesuaikan, dikeluarkan sesuai dengan kadar zakat. Berarti anak dia awak ada talatak punya orang rezeki orang, tahu tang dewa untuk membayarnya. Bukan untuk dibangga-banggaan. Kalau zakat tu nak untuk dibangga-banggaan memang wajib mengeluarnya karena itu adalah hak orang lain di dalamnya. Kalau awak tahan-tahan, semua awak menahan kotoran, nyu harus wajib dikeluarkan. Kalau kotoran ditahan-tahannya rasa BAB awak tu ditahannya sakit pariwak. Lah sampai batasan nisabnya, lah sampai batasan halnya, awak tahan-tahannya nak keluar dah. Kecil awak ko, anu awak ko, dek jariah payah awak ko, dek karaju awak ko, dia usaha awak kau lupa bahwa itu adalah titipan atau nikmat yang Allah berikan. Di dalamnya itu adalah rezeki orang lain. Aku ujiannya kalau bagi awak yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala cenderung lupa kalau dapat nikmat tu Allah tu memanggaan diri awaknya tu. Kau dia usaha ambo kau mah, kau kan dia jariah payah ambo kau. Itu banyak faktanya. Dalam sejarah seperti Tha'labah namanya. Kan ada Tha'labah hidup dalam serba kemiskinan, dalam keterbatasan. Lalu kemudian ditinjau oleh Nabi, dicaliak oleh Nabi. Inyo aja sambayang, selesai solat langsung cigin pergi pulang. Itu tawina nampak dari Nabi, dilaporan juga dari sahabat, ditanya oleh Nabi manajemen terhadap jamaahnya sendiri memang nyo tanyo cicik, nyo review cicik, apa problemnya, masalah. Baru kecapek nak pulang salah bah tu. Dek kain sarungan ko cik berdua di rumah ka solat tu sudah tulai nyo kajan pulang supaya dapat lo di awal waktu di rumah mendekati. Tapi mencari kondisi yang prihatinkan tu dia lah modal usaha dia Nabi. Dia kambiang supaya produktif, supaya berkembang. Yolah bakal kembang dari siku jadi 2 iku, diukur menjadi 5 iku sampai 10 iku sampai ratusan iku. Ale tambah lo jawi ya, tambah iku untuk macam-macam lah. Tapi apa yang terjadi? Ujiannya adalah ketika awak diberi nikmat lalu kemudian acok kufur. Oh, batu indahannya bersyukur tapi bertambah jo kambiangannya. Iyo, itu nama istidraj lain. Istidraj. Maka diingat Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum.
Kalau lai bisa bersyukur, nikmat akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur, ingkar, ongeh, sombong, sok, gaya-gayaan lai, kemudian ingat azab Allah amat pedih. Banyaknya ratu tapi ditarik keberkahan, diangkit keberkahannya. Aku banyak sekali ayat yang mengingatkan untuk ingat nikmat Allah, bersyukur. Makanya ketika awak belajar dulu, ada je para ulama menafsirkan ada ampik kaki buruk itu ketika dalam Isra. Kan yo ampik hewan ko bara kaki ampik dua di muka, dua di belakang. Ada lo makna yang ditafsirkan. Nan di muka ko untuk diingat, nan di belakang ko untuk dilupuan. Berarti ada dua di muka nan kaki tu ingat. Nan pertama jasa orang kawak. Orang berjasa kawak, menolong awak, membantu awak, mempromosian awak, menggadangan awak. Kadang-kadang awak aku kan tak bisa awak berhasil tu dek kecil diri awak seorang. Dah do tu dah. Pasti ada peran orang lain. Ada orang rumah yang selalu mendoakan, ada anak yang mendoakan, apalagi ada orang tua yang selalu mendoakan. Ada lo support dari kawan karajoe, ada lo perhatian dari nduk samang, ada perhatian-perhatian yang lain. Akhirnya dipromosian, naik pangke, menjadi orang besar, menjadi orang ada lah. Mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, gadangnya dek siatu, kan dek dipilih dari rakyat, kan digadang dari rakyat. Itu jasa orang kayaknya. Jadi yang pertama dingin jasa orang kawak. Itu di kanan. Tapi nak cok tak jadi itu nak lupa. Laba jasa orang kayaknya mendorongnya, menolongnya, membantunya, mensupportnya, membesarannya, nanti jadi acok lupa. Itu kecil orang lupa kacang di kulit. Itu banyak nak lupa leh. Jadi orang ko hanya sebagai anunya ko pendorong gerobak ini, didorongnya oto ko tadi. Ala berjalan oto ko orang nan menolong ko balai, tinggalai. Nak kana dia dolai. Goodbye je. Jol leh kalau selesai mah je. Maleng aja dia awak leh. Cuek aja leh. Lah selesai dia. Ko nanti tadi. Padahal tolong digi. Ada jasa orang, ada peran orang. Nang kedua, nang perlu diingat tadi, utang awak ke orang. Ada nak awak butang kurang di kana-kana tadi itu. Dan sampai awak butang bulu-puluhan. Utang lah ke kana. Dan ingat je lupa utang adalah. Harusnya adalah di kana dewa, ba'a utang awak kau orang, ada nak utang awak lah ya, dicatat dewa, dikana dewa, sekecil apapun itu. Kan banyak awak berkawan-kawan nama, Jo, ambo butuh bana piti, ambo tu iko segala macam. Asabantanya, awak memang kau sangat terdesak, dah perlu bisu ambo bayi ya. Iyalah, dek kawan namanya menceliak kawan sedang membutuhkan takatu tentu rasa nak dibantunya entah lolah, nak disupport entah lolah, dibantu. Lala selesai, tapi nan sesudah tu lai, nan bisu hari janji bisu tu lai tekan lai. Ya dolai, lalu polo banyak le pikiran lain lai. Dia telefon lai kawan kau, utang petang tu mati butangnya cocok kakananya tu mau baca taruh sesambut taruh je tu je. Orang baju juta utang nak dori ke kanan. Orang nan mampu utang kalau nan ciracoinyo. Di berangnya lo tu di hari-hari lah tu. Itu nanti jadi. Orang tu nanti akan membayar di surga nanti. Mati dak dibayar utangnya dia liwarisin ada bayar utangnya dah. Inyo namanya termasuk muflis. Muflis ko orang yang tekor. Tak bisa membayar je pitih dulu nanti dia kira dia lain.
Jadi bayi nanti amal ibadah kok lah ia do amal ibadah. Kau nak do amal ibadah dosa awak tu dia biar lagi. Pindah kau do berdosa awak. Pindah kenyo. Kalau nak dolo dosa awak dulu kok nak do. Tentu ada je. Kau nak do je berarti tampik makam surga awak tampik yang lebih tinggi lo lagi. Eloknya awak. Jadi sebenarnya ndak sio-sio elok awak kau. Utang babayi api utang baterimo ndak di dunia di akhirat baterimo. Jadi nak ugi ada. Dia menyasar dia mau utang aja mah. Yo banalah mati sudah ndak do je nyo bayi dah. Keturunannya keluarga ndak do lo mecian do. Ndak do bukti-bukti dah je. Nama lo je mengakui dah. Ndak nama itu nama orang panggilan, gali. Itu kan ada pernah wa bahas mah asal kejadian manusia kau kan dari Nabi Adam itu kan dari tanah. Jadi nama nanu itu tanah liye lah yang itu. Asalnya dari tanah liye. Pajanang gali nang panggila tu tanah liye. Liye bayi liye lunak itu berputar-putar main dinda itu. Tanah pelambahan ya. Orang tanah pelambahannya nampilan itu kan orang bercakap dari tanah sengketa macam. Dari tanah sengketa di Melayu buat cakaknya terurang di pacakak itu. Jadi tu dingin dawak bahwa di kana jasa orang kawa di kana lo utang awak kau orang. Tapi ada jo nang kaki lupuan dan di belakang tu tadi sebaliknya. Nang kau lupuan jasa awak kau orang. Itu tadi. Kemudian utang awak kaura, utang orang kawa itu tak perlu kerana kau tiada berikanlah kesadarannya lagi. Muah membayar tak nilai nanti kata dente pedialah lagi. Di pedianya lagi diikhlaskan menjadi sedekah. Di pedianya lagi dilupuannya lagi. Alai koti lagi tidak bayar kini tidak lah tinjauan kebutangnya. Jadi nangka dulu pun jasa awak kau orang nanelo jangan sampai mau popek awak membalunya piti awak tu mau kuliahnya malah jadi ruang gadang tu you banana takana jadi nak perlu dicicikaruan tak atu dulai justru hilang lo nilai sedekah awak jangan nak sedekah kecuali la tubtilu sadaqatikum jangan dibatalan lo akhirnya kebaikan awak tu kalau awak mau popek batal lo batal kebaikan waktu tadi yang muih dia sesioele. Itu namanya memberikan sedekah disertai dengan cercaan, maciraco. Kalau nak kata justru kebaikan yang awak berikan kenyo tu nak dulu repek dewa lain sebab Allah mencicit awak tiwala kesal. Kau nak perlu lo di manage jadi kasado kebaikan awak tu bisa terawat kalau dipandai lo merawat hati awak. Ya tentu ikan awak maklumlah kadang-kadang manusia kok. Mencari orang yang sombong dan ngeh tu awak nama tu kok anu lo awak deh kesal awak deh. Oh yo bananya nak tahu untung paja ko nak tahu dia raso je. Allah ditolong dewa kini kan banyak rakyat kau mau popek deh kau sudah memilih kau semacam ceracur Allah kau tiada lalai. Lah terjadi hukum lo nanti 5 tahun berikutnya lah itu contohnya bagi orang ingkar jo janji nama. Jadi pada itu utang. Tak kata pula kalau seandainya awaklah memberikan sesuatu ke orang lah bajasu awak atau memberikan motivasi atau membantunya ba'alah. Ya udah, cukuplah awak tahan dalam diri hati awak. Alhamdulillah, sianu awak tolong dulu dia lah jadi orang bersyukur alhamdulillah. Yo dingin je waktunya alhamdulillah yo baca nilai. Tapi kau bapa kecil kau orang rami banu taru ba viralannya taru aba ciracu tu le do tu asobok lai. Pajak tu ada manunya tu mak. Kalau nak ada tolong dulu tu anak kerja di urang itu tu. Tu jadi hai lai. Antah baik duit dia mai de tu mantan piaka tu lai. Iko dia lari tolong dah lari bantu doa. Ongih lo gai kambang lu juang dia. Dah stop awak menciraco tu lah biarkanlah lupakan jasa kebaikan jasa awak tu nak sisio lah dicatat di Allah Ta'ala
lah ditulis di Allah Ta'ala lah untuk awak nilai. Tapi kalau awak ciracuan lo awak upe-upe lo, ya, nak adi lo lah. Abi samo jo takah batu, di atasnya tu ado abu atau tanah, datang air hujan dari atas. Datang air hujan dari atas, kasih atau abu di atas batu kau balai. Anyu licin tande nak ado bakeh rulai. Kau lah ciracu awak tu tadi lah umpama iya tadi. Nang kebaikan awak tu tadi itunya tadi anan abu di atas batu tu tadi ya. Bidaya jumpan golai. Awak kau lah babek bayi bana cewak kau. Samo lo awak je mau peh kau dah. Nama nabi mau peh. Udah dicap dia lah awak dikira dia cap dia lah awak kau ada. Ya ikhlaskan je lah. Nama nak dimakan dia lawak tu serakah awak lo kalau awak tu. Niat awak kan magih makan lawak mah. Jadi dilupakan jaso awak kau orang, tak perlu dikana-kana bana. Mengingatnya boleh, tapi nak boleh diciracuan bana. Nang berikutnya dan di belakang mesti dilupon lo istilahnya tu tadi. Istilahnya piutang mana tu? Awak mempiutang piti ke orang butang ke awak, ya udah. Awak tunggulah kesadarannya lah. Tapi kalau yo memang awak mendesak, terus perlu diingat sampaikan dengan bukti-buktinya. Di kanan kayaknya tuang amuahnya bayinya. Jadi makanya banyak sekali ayat yang memerintahkan awak ingat dengan nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan ke awak. Lalu kemudian jangan sampai nikmat yang Allah berikan dipergunakan untuk maksiat. Iko pengingin diri awak, ambo selatan tu takatu pulau selalu berdoa kepada Allah. Kan Allah berikan nikmat awak dengan ada kelebihan harta, diberikan posisi jabatan strategis, kemudian diberikan anak, keluarga, ada prestise dan segala macamnya. Supaya mempergunakannya kasadonyo untuk kebaikan. Saboknya kan berpeluang sadwe itu. Kalau lapiti banyak kau pangana kau banyak lo jadi lain. Kalau ala punya pangkek kau tentu pengaruh adolo. Banyak godaannya, banyak lujiannya. Itulah para lu taruh ada kawan-kawan yang mengian. Ada pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu mengian diri. Jadi para lu namanya diri awak kau saling menguatkan. Sebab kalau seandainya pada akhirnya orang yang lupa jo nikmat kau tadi dengan posisi yang Allah berikan, kalaulah Allah membuka satu aib saja, habis kasadwe. Rumah nan batingkik-tingkik, oto nan bakilek-kilek, pitih nan bilipek-lipek, bini nan apa bini? Bini nan kame bini nang kami kau sebila bini nang nampak kau bini nang kami nya kan tu sudah bini nang kami oto bakile rumah bertingkek pitih belipe segala karanda dape lalu kemudian dibuka satu aib kan banyak aib awak kau nama dan kemudian apalah nama itu orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari nikmat itu tadi dibuka cik dituduhlah korupsi ilang kasadwe, abih kasadwe, anyui kasadwe. Itulah kemudian bagi yang kufur terhadap nikmat. Jadi nak ada nanti kata-kata sabantai itu. Orang yang dari tinggi, dari punya yang banyak bisa langsung drop down jatuh tapai. Orang yang selalu berdoa, berzikir, kemudian bersyukur atas nikmat sedikit tapi merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, bisa saja bisuat dalam sebulan bisuat naik lo karir kau usah mengalih capek lo melejit dan kayu le segala macamnya banyak lo nikmat Allah kayaknya. Tapi jangan sampai lupa diri. Tapi nana cok lupa tu kan ketika awak mendape. Ketika awak mendape tu banyak lupa tekah tu. Itulah mengaji tarwih mengingian untuk menyadaran tarwih. Lanjut kemudian Allah mengingatkan, ingatlah nikmat Allah terhadapmu. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Aku lanjutan ayat aku cela. Ketika suatu kaum berkehendak atau menginginkan
Kalau dalam tafsir disebutkan adalah mereka kelompok-kelompok Quraisy. Jadi kaitannya dengan ingatlah nikmat Allah terhadapmu. Contohnya ketika suatu kaum berkeinginan atau berkehendak atau bercita-cita ayyabsutu ilaikum aydiyahum, mereka berkeinginan untuk menghancurkan kamu dengan tangan mereka. Maksudnya kau akan menganiaya lah, atau bahasa awak menghempaskan tangannya, akan menyakiti. Ada satu kaum akan menyakiti, berkeinginannya, bercita-cita, berencananya untuk menyakiti, untuk menghempaskan tangannya atau ba'ala. Artinya mereka akan menganiayamu atau menyakitimu. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah menahan tangan mereka dari menyakitimu. Artinya Allah menjagamu dari apa yang mereka rencanakan sebelumnya denganmu. Jadi tolong dikana dewa bahwa banyak sekali nikmat Allah. Ada nikmat kau, awak diselamatkan Allah dari gangguan orang lain, dari penzoliman orang lain, dari persakitan orang lain. Ada orang berencana ingin menyakiti awak, diselamatkan di Allah Ta'ala. Ada nak kira-kira terjadi terkatu? Jadi banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Banyak orang yang berencana untuk menghancurkan awak, banyak orang berencana untuk menfitnah, ada orang menyakiti awak dan segala macamnya. Diambil di Allah Ta'ala, direm, ditahan di Allah Ta'ala, digagalkan. Betapa luar biasanya nikmat Allah yang mesti harus ingin. Ndak sekedar kadang-kadang ada hikmah itu. Contohnya awak jengkel ke orang, awak kesal ke orang, kau teori Allah menyelamatkan awak. Banyak tu contoh saya lihat dalam kehidupan awak. Ada seorang nenek kurang bisa berjalan pakai tungkek. Lalu kemudian ada yang jatuh, sarang duduk kah? Bertungkek. Jatuhlah ko apola namanya ko buku atau apola mengolong-olong agak jauh dari tempat duduk tadi. Ada nampak denyo anak bujang sedang tagak di dakik ko ada tonggak lah namanya, mencali aja anak bujang kan. Ndak namu hai menolong dah. Yobana cuek dia ni. Nah nenek ko tadi ada rasa lah agak sedih hati ndak namuhnya menolong awak do. Yo agak kesal lah, kecewa deh. Lah takah ko ke dan awak jatuh barang awak mengolong-olong nak kira nak diambil dah. Di pasuannya lah dek nenek ko tadi untuk berjalan. Tagak bangkit dari tempat duduk ko tadi, nyombiak barangan yang jatuh tadi jalan pakai tungkek. Katikonya berjalan mambiak barang itu tadi, jauh dari tempat kursi itu tadi, kiroi ada sesuatu bangunan dari atas jatuh. Jatuh tiba pas di tempat duduk nenek kau tadi. Artinya kadang-kadang ada orang yang cuek, ada orang yang membuat jengkel awak, ada orang membuat kesal awak. Seharusnya orang kau menolong awak dengan keterbatasan amuah dah. Lalu kemudian payahnya akhirnya membiak tulis, inyo diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bagati itu lita. Kalau nyampangnya nenek kau tadi tidak mengari, tidak berjalan, apa terjadi? Inyo nang kanimpo. Jadi awak bisa lo belajar mengambil pelajaran Tuhan. Kadang-kadang ada lo orang yang menyakiti awak. Tuhan contoh kau ampulai lah, kecewa dia suami atau keluarga lah, kecewa. Tapi ada hikmah di balik tu. Adonyo sadar setelah tu, adonyo bangkit setelah tu, adonyo maju setelah tu. Atonyo kesal ke dun sana de salamoko awak nak do perhatian de dun sana awak, nak pernah awak dicecali nak pernah no. Kadang-kadang dek gara-gara wasilah takatu lo kondisi takatu nyo terpicu. Kini ko pokoknya ambo harus giat bekerja. Ambo harus kuat lo kini, apapun keadaannya ambo harus bangkit, ambo harus maju lo, ambo harus sukses lo. Akhirnya apa yang terjadi?
Dek gara-gara dosana memandangnya remeh atau merendahkan inyo, pada akhirnya inyo maju, inyo sukses. Berarti itulah pertolongan Allah, skenario Allah membuat awak sukses, tapi melalui perantaraan orang lain yang menyakiti awak. Aduh juga tuh, nikmat Allah carwe takah Tuhan. Kalau yang dimaksud dari ayat kau berarti ada satu kelompok yang berencana untuk berbuat baik, berbuat jahat, orang berbuat jahat itu ditahan di Allah Ta'ala. Gagal rencana itu tadi, itu loh cara Allah memberikan nikmat kawak dengan keselamatan. Yakin awak tu. Barat contohnya banyak peristiwa-peristiwa kadang-kadang di injury time. Kalau baca sejarah-sejarah Nabi pada saat genting lah saat lah di kritis datang pertolongan Allah. Mulai contoh dari sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu direncanakan untuk dibakar oleh Raja Namrus. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus, dikabek Nabi Ibrahim. Kok kata enggak wah. Disandan kata enggak. Itu cara pengabek itu kata enggak, dikabek badan kau tadi. Dikabek tangan, dikabek kaki, tidak bisa mengari, dole tidak bisa lapeh, tidak bisa mengari, itu tidak bisa lari loh. Baca rekam memotong tali itu kayak bakah, membuka kabek kayak tangan kau lah kabek. Tapi pertolongan Allah. Ada rencana jelek orang lain, rencana busuk orang lain akan membunuh, Namrus akan membakar Nabi Ibrahim. Datanglah pertolongan Allah. Api yang sifatnya membakar pada saat sama Nabi Ibrahim. Yo membakar jo sifat api ko. Tapi nanti bakai tali pangabek Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahimnya terselamatkan. Tidak ada sedikit secuil pun ada narusak dari badan Nabi Ibrahim. Karena Allah yang menjaga, Allah yang menahan sifat api yang membakar itu dari. Kata Allah, ya narukuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, hari ini kamu dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Itu. Jadi pertolongan Allah kok tidak bisa wak menduga-duga. Mungkin ada zikir awak, ibadah awak, kebaikan-kebaikan awak melalui itu kemudian dijaga. Kalau Nabi Ibrahim yang namanya saja adalah gelar Khalilullah. Jadi mengkot terselamatkan. Nabi Musa lah nak dapat lari kaja de Firaun, dikaja jo pasukan banyak. Dengan perlengkapan persenjataan cukup. Takah orang Indonesia lah, orang Indonesia parang pakai bambu. Sementara Nabi Musa jo umatnya anak panggaannya hanya dengan perbekalan apa adanya. Dikaja dengan kendaraan unta atau kuda dengan persenjataan lengkap. Nabi Musa dimungko dan dikaja, dimungko kini anan dia dua ilai. Ado lawi kamangawai kabaranang wa dilawi kau. Kok ka berlayar wa kapan ado? Kabaranang wa alawi ko jomba gadang aye dari. Keterampilan baranang ndak lo sadue pandai do. Kabalik. Datanglah pertolongan Allah, perintah dari Allah, mukjizat dari Allah melalui wasilah tongkat Nabi Musa dibalah ditunjuk ala disyaratkanlah tungkik kota di kalawi. Dibalah tabalah lawi ko tadi samu taka membalah kue raga-raga tu. Dibalah kue raga basi bak barang ko tadi. Jadi bentuk kue raga-raga kue anu ko lawi ko le basi bak lawi ko tadi sampai ke bawah dasarnya tu tadi ya. Barat tinggi ombak atau barat dalam lawi itu ya. Barat ketinggian anggapnya lah agak 2 kali tinggi Karambia. Barat tinggi Karambia dia. Itu ketinggiannya itu di bawah tu nak nampak celero abala menggema sore tu bala basiba iya ko lari jalan Nabi Musa ko tarwi nan para onti yo di belakang
inyo masuk juga bekas dari balahan lawi nan dibalah dia Nabi Musa ko tadi. Nabi Musa lah tiba di sebarang, lah tiba di sebalia, nan Firaun jo pasukannya kok baru masuk di tengah. Inyo sedang di tengah lawi ko batawi bali, tenggelamlah Firaun sama pasukan-pasukannya. Itu pertolongan Allah. Jadi makanya perbanyak doa dan kemudian bertawakal, lalu kemudian tetap berikhtiar, lalu Allah akan memberikan pertolongan. Jadi dengan sabar. Jadi wallahu fi auni 'abdihi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu mau menolongi saudaranya. Kau teori Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang suka menolong. Bara banyak orang ditolong dari Nabi Musa. Bara banyak orang diselamatkan dari Nabi Ibrahim. Allah berikan pertolongan pada saat-saat genting. Nabi Muhammad kan dikaja-kaja oleh orang Quraisy mah. Dikaja-kaja oleh orang Quraisy. Maka ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Thur bersama sahabat terbaiknya Abu Bakar Siddiq, anak kali baca memang ada dari yang memberikan makanan, suplai makanan, memberikan suplai informasi. Kalau dalam teori strategi luar biasa perjalanan Nabi Muhammad itu soalan waktu, kamar rute, itu nama orang manajemen strategi supaya orang tidak bisa membaca. Siapa ba'a actingnya, ba'a model rancangannya. Nah, pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Thur bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq, kiranya banyak orang Quraisy kok tibulu sampai tu Nabi Muhammad di dalam. Tinggal masuk aja orang kaya buat cengkrama di luar, motota di luar, lah berencanakah masuk. Tapi Allah memberikan pertolongan, terselamatkan Nabi Muhammad jo sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Adu-adu di jalannya di Allah Ta'ala untuk menyelamatkan. Iko yakin awak. Adu buruang na batalu agak di situ. Kemudian alam itu adu jaring lawa-lawa agak di situ. Kan membuat cara berpikir orang ke rencana masuk, tu berpikir ulang Tak mungkin ada orang sikoko jaring lawa-lawa aja. Dua kau adu orang tentulah lah cabik-cabik jaring lawa-lawa agaknya. Buruang tu lah tabang Aduh je jalan mangko yakin awak kepada Allah. Ingat taruh nikmat Allah kawak banyak awak terselamatkan. Kau dibaca-baca dari kene awak sampai kini kau labara pertolongan Allah kawak. Kau ada orang yang banci kawak, kau ada orang menyakiti awak. Kadang-kadang melalui itu lo jalannya Allah bagi nikmat kawak. Jadi dipandang secara positif, itu berhusnuzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan banyak kan kesal dia mengawak-awak je, kau awak je tapi orang lain mau tambah kayu, orang lain tu tambah anu, tambah sukses awak kan kepo ni di orang je. Dan dia awak kau dak apa nak syukurin dia awak, akhirnya awak stres. Kecil lagu lebih baik makan singkong tapi nyata daripada makan keju tapi dalam mimpian. Bencana bangan-angan je makan keju. Berarti stres awak nak bahagia, nak nikmat makan jadi. Nyo makan tu dah penek, sengenek tapi awak nikmati. Adonyo awak nikmati. Di situlah yang membuat awak senang dan kemudian membuat awak tenang, kemudian membuat awak bahagia. Awak kan memilih pertama senang. Dengan senang awak butuh ketenangan, tenang. Kalaulah senang jo tenang pula bahagia awak. Menikmati apa nado, tapi kalau banyak dia awak nado dia awak dia kira tapi awak stres. Dia piti ko dan doa risiko ko aku diciluk dia orang maliang gua. Aku diletaknya bawa bantah aku diciluk dia pulai gua. Aku stres di tu je lai. Sehingga makannya nak muah dulu lai. Awak apa doanya kecil orang tua awak bahasa-bahasa petani lalu lasuah. Makan makan batang buah.
lalu bakaruah, kajamban lasuah. Kan itu tujuan bahagia tu kan itu. Sadolah suah ya. Kok lalu awak senang lalu nyenyak lalu awak. Iko kalau awak pikir di kamar kena untuk piti ko kiri pano piti ko hilang ko kamar kali. Ko sianu bisu ko kamano pangke ko kamar. Ko sianu kamano awak lo kamar. Kasianu sianu ya dari stres ya dari. Abih. Ayo, babo uncang-uncang ko kira tinggal buntung orang. Lah, jadi mangkonyo yakin awak, saya yakin kau kajinyo meyakinkan awak bahwa banyak pertolongan Allah kawak, banyak carwe. Ikut carwa dua orang berencana bebek jahat, ditahan Allah kejahatan itu. Mangkoe Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalaulah Allah akan memberi, ndak do orang akan menolak, yakin awak tu. Kalaulah Allah ndak akan bagi kau baka caru lah dia awak ndak jadi doh. Kadang-kadang istilahnya makanan kau lah di bibi awak. Di rakuangan. Di rakuangan Kalau ndak rezeki awak bang, ndak jadi mutah lihat. Ikut segala macam itunya tu ndak rezeki. Maka yakin awak dengan kalimat yang memberikan pengukuhan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat yang harus tertanam di dalam diri awak supaya yakin wa Allah segala-galanya. Awak ko hanya makhluk. Ndak bisa ge awak bisa menyelamatkan diri awak dari gangguan dan fitnah orang kecuali Allah yang menyelamatkan. Mangko kata Allah Ta'ala, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kawalah pakai teori Ali bin Abi Thalib tentang takwa kepada dua ampe. Yang pertama itu al-khauf minal jalil, takwi awak kepada Allah dengan cara mendekatkan diri awak kepada Allah. Itu takwi awak. Lalu kemudian yang keduanya adalah mengenawak wal amalu bit tanzil. Dengan cara awak bertakwa kepada Allah itu adalah mengerjakan berdasarkan kepada apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Anan Allah turunkan. Beramal awak dengan kaji. Beramal awak dengan ilmu nasamarang. Itu orang bertakwa. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah waridho bil qalil. Manarimo suku walaupun sakit. Wal isti'dalu liyaumir rahil. Yang kampe adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang yang beriman akan bertawakal kepada Allah. Jadi setelah awak berusaha, setelah awak berikhtiar, awak bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Yakinlah, saya yakinkan itu dalam diri awak, mantapkan di dalam diri awak. Allah banyak sekali memberikan pertolongan kau, banyak diberikan. Walaupun dalam kondisi kau kini awak, berarti cara Allah menyelamatkan kau. Alun kayu awak lain, alun tinggi pangke awak di kanan awak, ikut cara Allah menolong awak. Nak terpilih awak jadi bupati kini, nak pilih jadi gubernur dia, ikut lo cara Allah menolong. Beko kau dapet lo, ongeh lo, awak beko tambah ikut akhirnya jadi. Tambah bahaya lo efek maka bertawakal kepada Allah. Tak dapat segala nawar rencanakan itu cara Allah marem. Wak tarimu suku itu bertawakal kepada Allah. Semoga awak bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, mengingat Allah yang memberikan yang terbaik kepada awak, selalu berbaik sangka kepada Allah. Demikian lewat jam 6. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.